Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam ruang pernak-pernik bahasa dan budaya. Di dalam ruang pernak-pernik bahasa dan budaya ini, kita mencoba membincangkan penggunaan-penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan fakta-fakta budaya atau tafsir-tafsir budaya dari penggunaan bahasa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hubungan antara bahasa di satu sisi dan budaya di sisi lain merupakan sebuah hubungan yang sangat erat. Bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahasa merupakan salah satu komponen inheren yang ada di dalam budaya. Bahkan bahasa menempati peran yang sangat signifikan. Bahasa menjadi medium utama dalam dan digunakan oleh sebuah masyarakat untuk meneruskan satu budaya dari generasi ke generasi berikutnya, bahkan menjaganya hingga beratus tahun dan bergenerasi-generasi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila seorang sastrawan besar berkebangsaan Amerika berkelahiran Afghanistan, Hussein Husseini, menggambarkan hubungan antara bahasa dan budaya dalam sebuah pernyataan sangat menarik. Dia mengatakan bahwa if culture is a house, language is the key to the front door to all rooms inside. Jika budaya itu digambarkan seperti sebuah rumah, maka bahasa menjadi kuncinya untuk masuk pintu depan, kemudian bisa memasuki ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Dengan kata lain, bahasa menjadi kunci utama untuk memahami budaya-budaya yang ada di dalam sebuah masyarakat tutur. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tidak ada yang aneh, dan akan mengkajinya, apakah ada makna budaya dari penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa yang akan kita kaji kali ini adalah penggunaan bahasa yang kita gunakan pada umumnya untuk menggambarkan atau merepresentasikan sebuah peristiwa yang terjadi pada kita tanpa sengaja atau peristiwa yang tidak baik tanpa sengaja. Misalnya, penggunaan tersebut adalah ketika seseorang di dapur, kemudian dia bekerja melakukan pekerjaan mengupas buah-buahan, mengupas mangga misalnya, kemudian tanpa sengaja jarinya terkena pisau sehingga berdarah. Untuk menggambarkan peristiwa tersebut, kita akan menggunakan ungkapan seperti ketika dia mengupas mangga, jarinya terkena pisau sehingga berdarah. Di sini kita mengenal sebuah ungkapan, jarinya terkena pisau. Jarinya terkena pisau. Coba perhatikan kalimat tersebut. Jarinya terkena pisau sehingga berdarah. Apa yang aneh? Tidak ada yang aneh. Kira-kira apa makna budaya dari penggunaan bahasa tersebut? Mungkin sulit bagi kita untuk menunjuk apa maknanya yang terkandung dari penggunaan tersebut. Hal itu terjadi karena kita alami setiap hari, kita gunakan, kita bagian dari budaya itu sendiri, sehingga sering saya sampaikan menjadi sesuatu yang taken for granted. Seperti halnya misalnya ketika kita berada di hutan dan kita disuruh menunjuk hutannya. Kita berada di hutan itu, sehingga kita tidak tahu dan tidak dapat menunjuk hutannya karena kita bagian dari hutan itu. Seperti itulah kira-kira penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan tersebut akan menarik dan menjadi sesuatu yang berbeda, aneh. Tatkala kita membandingkan dengan bahasa lain umpamanya yang berbeda dari penggunaan kita. Kita akan coba bandingkan misalnya dengan bahasa Inggris. Ketika merepresentasikan sebuah peristiwa yang sama tersebut, barangkali orang Inggris akan mengatakan, when he is peeling mangoes, he's cutting his finger, atau he cuts his finger. Ketika dia mengupas mangga, he cuts his finger. Dia memotong jarinya. Apa nampak perbedaan dari penggunaan bahasa Indonesia, jarinya terkena pisau, dan bahasa Inggris di sisi lain, he cuts his finger. Perbedaan yang paling mencolok dari dua penggunaan bahasa tersebut adalah pada strukturnya. Kita, untuk merepresentasikan peristiwa tersebut, menggunakan struktur pasif.
sementara penutur bahasa Inggris untuk merepresentasikan peristiwa tersebut menggunakan struktur aktif. Apa yang berbeda? Struktur pasif itu mengedepankan pasien, korban, sebagai subjeknya dan melatar belakangkan pelaku. Bahkan dalam struktur pasif, pelaku bisa tidak dimunculkan. Sementara itu, dalam struktur aktif, yang dikedepankan adalah pelaku. Pelaku menduduki fungsi sebagai subjek di dalam kalimat tersebut. Perbedaan tersebut tentu saja bukan perbedaan yang acak, timbul begitu saja, tetapi merupakan hasil representasi cara pandang sebuah masyarakat tutur terhadap sebuah peristiwa. Oleh karena itu, apa yang terdapat di antara kedua perbedaan tersebut? Apa makna budayanya? Apa tafsir budayanya? Mari kita lihat, kita cari bukti lain, bukti-bukti material dari peristiwa budaya yang barangkali sama. Kita akan lihat bukti materialnya, misalnya tatkala kita mengupas buah-buahan, kita memegang pisau dan mulai kita mengupas buah tersebut dari sisi dalam mengarah bergerak keluar seperti ini. Apabila sesuatu yang tidak kehendaki terjadi, misalnya pisaunya terlepas, maka yang menjadi korban adalah orang yang ada di sekitar kita atau yang dekat dengan kita. Kita terhindar dari malapetaka tersebut. Berbeda dengan penutur bahasa Inggris. Mereka pada umumnya mengupas buah dari arah sisi luar ke dalam. Seperti ini. Tatkala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka yang terkena dirinya, bukan orang lain yang dekat dengan dirinya. Itu adalah fakta budaya material yang sama pada peristiwa tersebut. Dalam hal ini kita bisa menafsirkan penggunaan kalimat atau penggunaan struktur pasif yang mengedepankan korbannya, sementara pada struktur aktif mengedepankan pelakunya, menunjukkan adalah tanggung jawab kita sebagai penutur. Dari sisi budaya, tidak mengherankan apabila kemudian kita cenderung melihat di luar diri kita sebagai penyebab sebuah permasalahan dan membelangkangkan kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Apabila kita sedang mengupas mangga umpamanya, kemudian tiba-tiba jari kita terkena gara-gara seseorang lewat, maka kita mengatakan, gara-gara kau, terkejut aku, kena jariku. Maka yang salah adalah orang yang lewat tersebut. Itu menjadi salah satu ciri khas kita. Kemudian, tafsir yang lain adalah misalnya, kita lebih mementingkan diri kita ketimbang orang lain. Sehingga biarlah orang lain celaka, asal diri kita yang tidak celaka. Sehingga kita besok terlepas, kita terbebas dari sebuah petaka, biar orang lain sekitar kita terkena. Berbeda dengan mengambil pisau dari luar ke dalam, sehingga kita mengambil peran dan kita mengambil tanggung jawab apabila peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Itu kira-kira hubungan antara penggunaan struktur pasif dalam peristiwa tersebut dan struktur aktif untuk menggambarkan peristiwa yang sama. Hubungan antara bahasa di satu sisi dan budaya di sisi lain. Itu nampak terlihat apabila kita melihat pada budaya yang berbeda. Namun perlu kita ketahui juga bahwa budaya, meskipun dia merupakan produk atau pengetahuan yang bersifat kolektif, dia tidak bersifat 100% unanimous, artinya semua masyarakat pasti seperti itu. Terdapat sejumlah masyarakat yang barangkali tidak sebagaimana pada umumnya. Namun budaya sebagai mayoritas, dia menjadi sebuah puncak yang dipandang sebagai budaya bersama. Mari kita perhatikan penggunaan bahasa kita. Mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih positif dan lebih baik. Dan demikian pembahasan kita hari ini berkaitan dengan pernak-pernik bahasa dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam ruang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.